Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Eco Boomers yang dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang sekelompok orang yang melakukan perampokan di rumah orang-orang kaya. Setiap perampokan yang mereka lakukan pasti akan berjalan sangat mulus. Polisi pun sangat sulit untuk mencari tahu siapa pelaku dari perampokan tersebut, karena perampokan yang sering mereka lakukan membuat mereka menjadi banyak uang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah tas yang di dalamnya berisi topeng. Terdapat sebuah berita yang menyatakan bahwa generasi muda telah hancur. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seseorang yang bernama Lance yang berada di dalam sel tahanan. Di hadapannya terdapat seorang penulis bernama Leslie yang ingin mencari tahu mengapa Lance bisa dipenjara seperti itu. Lance langsung menceritakan beberapa bulan sebelum dirinya dipenjara. Diceritakan bahwa Lance adalah seseorang yang memiliki keluarga bahagia. Dia sama sekali tidak memiliki masa kelam. Ia dulunya berkuliah di daerah DC jurusan seni. Nah, setelah lulus kuliah, dia sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Setiap dia ingin melamar di suatu tempat pasti selalu saja ditolak. Oleh karena itu, saudara jauh Lance yang bernama Jack menawarkannya sebuah pekerjaan di daerah Chicago. Mendengar hal tersebut, Lance langsung pergi ke daerah Chicago menggunakan kereta. Sesampai di sana, ia langsung dijemput oleh Jack menggunakan mobil. Lance langsung dibawa ke suatu tempat misterius yang di dalamnya banyak sekali barang-barang mewah. Di sana Jack langsung memperkenalkan beberapa teman-temannya. Di antaranya ada Ellie, salah satu wanita. Kemudian ada Stewart yang merupakan seseorang yang ahli di bidang keamanan. Kemudian ada Chandler yang merupakan seorang ahli mengemudi. Dan yang terakhir adalah Alice, yaitu atasan mereka. Alice kini menjalani hubungan asmara dengan Ellie. Setelah selesai berkenalan, paginya Les langsung diajak untuk pergi bekerja oleh mereka semua. Namun Les ini bingung dirinya akan bekerja sebagai apa. Anehnya teman-temannya lain menyuruhnya untuk menggunakan topeng dan sarung tangan ketika sedang beraksi. Ternyata mereka semua ditugaskan untuk menghancurkan rumah seseorang dan mengambil semua barang berharga di dalamnya. Lance yang baru saja bergabung karena diajak oleh saudara jauhnya merasa bingung sebab mereka semua menghancurkan rumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga. Alasan mengapa Lance direkrut oleh Jack karena Lance merupakan seseorang yang ahli di bidang seni. Oleh karena itu, Lance pasti tahu lukisan mana yang berharga dan mana yang tidak. Ketika mereka sedang menghancurkan rumah tersebut, Lance hanya bisa bengong dan tidak bisa berkata-kata. Karena takut jika ada yang datang, Jack langsung mengajak Lance untuk pergi dari rumah itu. Mereka semua menjual barang-barang hasil curian itu kepada seseorang yang bernama Mel. Mel ini ternyata sudah lama bekerja sama oleh mereka semua. Setiap rumah yang dirampok merupakan rumah yang dipilih sendiri oleh Mel. Ia biasanya menargetkan rumah orang-orang kaya. Mel memiliki orang dalam di perusahaan asuransi. Jadi setiap orang yang membeli sebuah rumah, perusahaan asuransi itu akan mencatat barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Dengan bantuan orang dalam itu membuat Mel lebih mudah untuk memilih rumah yang tepat untuk dirampok. Setelah mendapatkan alamat rumah yang tepat, alamat itu akan diberikan kepada Alice untuk segera dirampok. Lalu Mel memberikan sejumlah uang yang banyak serta alamat baru yang akan dijadikan target berikutnya. Seluruh barang yang didapatkan oleh Mel akan dijual kembali dengan harga tinggi. Ketika mendapatkan uang tersebut, Alice tidak membaginya sama rata. Hal tersebutlah yang membuat teman-temannya sedikit benci terhadap Alice. Walaupun begitu, mereka hanya bisa pasrah karena dia adalah atasannya. Setelah itu mereka pun kembali ke markas. Di markas itu, Lance tampaknya marah karena Jack memberinya sebuah pekerjaan yang tidak benar. Awalnya dia ingin pergi dari tempat tersebut. Tapi, Jack menjelaskan semuanya pada Lance bahwa mereka merampok rumah-rumah tertentu saja, bukan dari kalangan menengah maupun ke bawah. Biasanya orang-orang kelas atas memiliki pekerjaan yang tidak benar, seperti contohnya adalah korupsi. Tujuan mereka merampok orang kaya adalah untuk membuat orang kaya itu kapok dan sadar akan hasil kekayaan yang mereka dapatkan. Untuk bisa menghibur Lance, Jack mengajaknya pergi ke klub malam untuk bersenang-senang. Di klub tersebut, tampaknya Jack mulai bisa berbaur dengan mereka semua. Keesokan harinya, Chandler mengubah stiker mobil dan juga mengubah plat nomor kendaraan agar mobil mereka tidak mudah untuk dikenali. Cerdiknya, plat nomor yang diambil merupakan plat nomor orang lain. Hal itu memang sengaja dilakukan agar mereka tidak mudah tertangkap.
Di sisi lain, setelah Mel memberikan alamat si target, salah satu rekannya bernama Stewart akan mengintai rumah tersebut selama beberapa hari. Ia akan mencatat kapan pemilik rumah pergi dan kapan rumah itu kosong. Setelah selesai mengintai, esok harinya mereka langsung bersiap-siap untuk pergi ke alamat yang telah ditargetkan. Setiap perampokan yang mereka lakukan pasti tidak akan ketahuan orang sama sekali. Semua CCTV yang ada di rumah itu pasti dicoret atau dimatikan terlebih dahulu. Setelah selesai merampok, mereka langsung pergi ke tempat Mel untuk menjual barang-barang tersebut. Sayangnya, ada satu lukisan yang robek membuat Mel memotong bayaran mereka. Mel lagi-lagi memberikan alamat baru kepada mereka untuk segera dirampok. Malamnya di rumah Jack curhat pada Lance tentang Alice yang selalu egois dengan uang. Dia selalu saja tidak membagi rata hasil rampokan yang mereka lakukan. Tidak hanya itu, Alice ternyata menyimpan sebuah foto di HP-nya tentang seseorang yang sangat kaya. Bahkan kekayaannya itu bisa digunakan untuk seumur hidup. Jadi rencana Jack adalah dirinya dan juga Lance akan merampok orang tersebut tanpa mengajak Alice. Namun Lance marah karena Jack mencoba untuk berkhianat dari Alice dan yang lainnya. Lalu Jack menjawab bahwa Alice tidak menganggap mereka sebagai teman. Ia hanya tergiur dengan uang saja. Malamnya saat mereka berkumpul, Ellie berencana untuk pergi ke acara reuni teman-temannya. Awalnya Ellie ingin mengajak Alice, tetapi Alice terlihat sedang mager. Jack lalu menyuruh Lance untuk menemani Ellie ketika sedang reuni. Namun terlihat dari raut wajah Alice kalau dia sedang cemburu. Pada akhirnya Ellie akan pergi bersama dengan Lance. Singkat cerita saja, acara tersebut selesai dan mereka langsung kembali ke apartemen Alice. Alice di situ sangat marah karena Lance jalan bersama dengan Ellie. Dia menyuruh Lance untuk tidak jalan bersamanya lagi. Mendengar hal tersebut, Lance langsung meminta maaf padanya. Paginya saat Lance dan Jack sedang makan bersama, Jack memiliki rencana untuk diam-diam mengambil HP milik Alice demi mendapatkan informasi tentang rumah orang yang sangat kaya itu. Di sisi lain terlihat Ellie sedang berbicara dengan Alice. Ellie mengatakan bahwa dirinya ingin sekali berhenti menjadi perampok. Semua hal yang dilakukan oleh Ellie tidak bermanfaat bagi orang lain. Namun, Alice dengan cepat mulai menghiburnya. Keesokan harinya mereka mulai merampok rumah yang sudah ditargetkan sebelumnya. Mereka mulai menghancurkan barang-barang dan mencoret-coret dinding. Setelah selesai merampok, mereka langsung pergi ke tempat Mel. Mel ternyata sedikit marah karena dirinya menemukan sebuah koran yang menyatakan bahwa perampokan yang selama ini terjadi dilakukan oleh sekelompok pemuda berusia 18-29 tahun. Coretan-coretan yang mereka buat di dinding akan membuat sebuah pola yang bisa membuat polisi lebih mudah untuk mencari tahu siapa perampok tersebut. Mereka semua lalu meminta maaf dan tidak akan mencoret-coret dinding lagi. Mereka akan fokus untuk mencuri barang-barangnya saja. Karena tindakan gegabah yang mereka lakukan membuat Mel tidak ingin memberikan alamat baru sampai waktu yang belum ditentukan. Karena mereka tidak lagi mendapatkan alamat dari Mel, mereka berinisiatif untuk merampok rumah orang kaya secara random. Tapi sebelum itu mereka pergi ke sebuah pesta untuk memilih mana orang kaya dan mana yang tidak. Jika mereka berhasil mendapatkan alamat rumah orang kaya, maka mereka akan langsung beraksi. Pada suatu hari di rumah seseorang saat mereka sedang merampok, tiba-tiba datanglah tetangga di dekat rumah ini. Awalnya mereka panik karena takut ketahuan kalau mereka adalah seorang perampok. Tapi untung saja Chandler bisa mengatasi hal tersebut dengan sangat mudah. Meskipun nyaris ketahuan oleh orang lain, pada akhirnya mereka berhasil merampok rumah tersebut. Setelah berhasil merampok beberapa rumah, mereka langsung membawanya ke tempat Mel. Malamnya mereka semua mendapatkan berita tentang perampokan yang terjadi tadi, di mana tetangga tadi yang sempat melihat wajah Chandler langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak polisi. Polisi pun langsung membuat sketsa wajah si pelaku. Tapi untung saja, sketsa wajah yang dibuat polisi sama sekali tidak mirip dengan Chandler. Chandler pun menjadi sangat lega dengan hal tersebut. Karena kecerobohan yang mereka lakukan, membuat Jack, Ellie, dan Alice sedikit berdebat. Karena perdebatan itu membuat Ellie menjadi marah besar. Oleh karena itu, Alice langsung segera menyusul Ellie. Alice yang meninggalkan HP-nya di meja, membuat Jack dan Liz memiliki waktu untuk menyalin semua foto di HP Alice dan dipindahkan ke laptop miliknya. Hal itu bertujuan agar Jack tahu siapa orang yang sangat kaya tersebut. Setelah menyalin semua foto di HP milik Alice, mereka langsung mencari orang yang dimaksud. Ternyata orang yang sangat kaya itu bernama Daniel Wardlaw. Daniel menyimpan seluruh uangnya di rumah, lebih tepatnya di dalam sebuah ruangan.
Untuk bisa mencari tahu keamanan di rumah ini, Jack membutuhkan bantuan Stewart karena Stewart adalah seseorang yang ahli di bidang keamanan. Saat Stewart melihat foto-foto tersebut, Stewart sangat terkejut karena pengaman di rumah itu sangat banyak. Walaupun begitu, Stewart mencoba mencari cara lain agar bisa masuk ke dalam rumah itu. Tapi Stewart mengatakan bahwa dirinya butuh bantuan Chandler untuk bisa melakukan hal ini. Pada akhirnya mereka berempat mulai mengintai rumah Daniel. Setiap mereka memantau rumah tersebut, tampaknya pemilik rumah ini sama sekali tidak pernah pergi keluar rumah. Namun Stewart berkata bahwa pemilik rumah itu akan pergi untuk menghadiri konferensi di New York selama beberapa minggu. Mendengar kesempatan emas itu, mereka hanya bisa menunggu waktu kepergian Daniel. Keesokan harinya saat mereka ingin merampok rumah lagi, Ellie tidak datang ke markas karena sebelumnya dirinya marah pada Alice. Mereka tidak akan merampok kalau tidak ada Ellie. Ellie sudah mencoba menghubungi Ellie, tetapi sama sekali tidak ada jawaban. Karena Ellie tidak ada, mereka memutuskan untuk tidak merampok. Pada malam hari, Lance mencoba menelpon Ellie untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Lalu, Lance memutuskan untuk bertemu dengan Ellie untuk membicarakan suatu hal. Di rumah Ellie mengatakan bahwa dirinya ingin berhenti menjadi seorang perampok. Ia akan melakukan hal yang lebih bermanfaat untuk semua orang. Mereka juga sedikit membahas tentang pekerjaan mereka sebelum menjadi perampok. Terlihat di sini Lance mulai tertarik dengan Ellie. Setelah selesai berbincang-bincang dengan Ellie, ia memutuskan untuk kembali ke markas. Sesampai di markas, Alice langsung mengajaknya pergi ke tempat Mel. Mel ternyata marah karena tadi mereka tidak melakukan pekerjaan yang sudah disepakati. Mel mengira bahwa mereka berkhianat dan menjual barang-barang itu kepada orang lain. Karena hal tersebut membuat Mel memutuskan untuk mengakhiri perjanjian yang mereka sepakati sebelumnya. Mel mengancam jika mereka mengadukan bisnis ilegal ini kepada pihak polisi, Mel tidak segan-segan membunuh mereka semua. Karena kabar buruk yang mereka dapatkan, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke klub malam untuk bersenang-senang. Alice langsung membongkar rencana yang sudah ia simpan sejak lama, di mana Alice mengajak mereka semua untuk merampok rumah seseorang yang sangat-sangat kaya bernama Daniel Wardlaw. Ada banyak sekali uang yang disimpan di dalam sebuah ruangan. Untuk bisa mengetahui password brankas, maka diharuskan untuk menyandra seseorang yang sudah tua berumur 100 tahun yang selalu ada di rumah. Saat Alice pergi ke belakang, Jack langsung menyuruh mereka bertiga untuk bertindak lebih dulu sebelum Alice. Di sisi lain, karena merasa stres, Ellie memutuskan untuk meminum banyak obat yang membuatnya menjadi overdosis. Lance yang melihat hal tersebut menjadi sangat-sangat panik. Mereka berempat langsung membawanya ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan. Akan tetapi mereka sangat ragu untuk masuk karena di dalam mobil mereka penuh dengan obat-obatan terlarang. Karena takut ditangkap, mereka semua tidak berani untuk turun. Stewart memutuskan untuk mendorong Ellie hingga dia terjatuh. Lance yang merasa sangat khawatir langsung turun dan memanggil perawat. Sementara teman-temannya tega meninggalkan Lance sendirian. Mulai dari sini, terlihat bahwa Lance sangat menyukai dan sangat peduli dengan Ellie. Keesokan harinya, Lance, Jack, Stewart, dan juga Chandler segera pergi ke rumah Daniel. Di perjalanan, terlihat Lance kesal terhadap mereka semua yang tega meninggalkannya sendirian. Singkat cerita saja, mereka tiba di rumah Daniel. Dengan rencana yang sudah sangat matang, mereka berhasil masuk ke dalam dengan sangat mudah. Jack dan Lance langsung mencari seseorang yang sudah tua berumur 100 tahun tersebut. Saat sudah ketemu, Jack langsung memaksanya untuk memberikan password brankas yang berisi banyak uang. Dengan mudah, mereka mendapatkan kode tersebut. Lalu Stewart dan Chandler langsung membuka pintu yang di dalamnya berisi banyak sekali uang. Mereka langsung mengambil seluruh uang yang ada menggunakan beberapa tas. Mereka berdua tidak menyangka kalau mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Saat Lance melihat Stewart dan juga Chandler yang sedang mengambil uang, seketika dia mengingat perlakuan mereka terhadap Ellie. Kemarahan yang dimilikinya membuat Lance tega menutup pintu brankas. Saat Lance ingin membuka pintu itu kembali, tiba-tiba alarmnya berbunyi dengan sangat keras. Karena Lance takut ditangkap oleh polisi, dirinya memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Lance mengatakan pada Jack bahwa pintunya tertutup dengan sendirinya. Tapi, Jack langsung membantah hal tersebut. Jack tahu kalau Lance adalah orang yang sengaja menutup pintu tersebut. Jika Stewart dan Chandler tertangkap oleh polisi, maka mereka berdua akan membeberkan segalanya. Hanya karena kekesalan Lance membuat semuanya menjadi lebih kacau. Sebentar lagi, mereka akan dicari-cari oleh polisi. Mendengar hal tersebut, Lance langsung menelpon Ellie untuk segera mengajaknya pergi dari kota ini. Walaupun Jack sudah mengajaknya untuk pergi sebelum mereka tertangkap, lagi-lagi Lance bersikeras untuk menjemput wanita yang dicintainya lebih dulu.
Sesampai di sebuah apartemen, ternyata di situ juga ada Alice. Alice sudah mendengar semua percakapan yang Les sampaikan tadi. Akan tetapi, Ellie lebih memutuskan untuk diam di apartemen ini menunggu dirinya ditangkap. Pada akhirnya Jack dan Les segera pergi dari situ. Sedangkan Alice juga pergi dari situ menggunakan mobil lain sebelum polisi menggerebek apartemen ini. Di perjalanan mereka berdua memutuskan untuk pergi sejauh-jauhnya dari kota itu. Di sisi lain terlihat Stewart sedang diinterogasi oleh polisi. Ia langsung membeberkan semuanya kepada pihak polisi. Para polisi langsung bergerak dengan cepat menangkap Ellie dan juga Mel. Kini, Stewart, Chandler, Ellie dan juga Mel sudah ditangkap oleh polisi. Sedangkan Les, Jack dan juga Alice masih dalam pencarian polisi. Malam pun tiba, Les dan Jack memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan. Di dalam sana, Jack mengatakan bahwa dirinya menyayangi Lance layaknya seperti saudara kandung. Ia berjanji bahwa mereka tidak akan tertangkap oleh polisi. Jack berencana untuk pergi pada pagi harinya menuju ke tempat yang sangat jauh. Tak berselang lama, Jack langsung menyuruhnya untuk segera tidur. Saat Les bangun di pagi hari, terlihat Jack tidak ada di kasur. Saat ia keluar pun, dirinya tidak melihat mobil van yang mereka bawa kemarin. Ternyata semua perkataan yang Jack ucapkan adalah omong kosong. Dia tega mengkhianati dan meninggalkan Lance sendirian. Karena Lance tidak mempunyai siapa-siapa dan juga tidak mempunyai uang, dirinya terpaksa menyerahkan diri ke kantor polisi. Nah, di kantor polisi inilah dirinya langsung menceritakan seluruh kejadian yang dialami kepada seorang penulis bernama Leslie. Rencananya, Leslie akan membuatkan sebuah buku tentang aksi kriminal yang Les lakukan bersama dengan yang lainnya. Les berharap agar Jack segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Kini, Les mendapatkan hukuman 12 tahun penjara, Ellie mendapatkan hukuman 9 tahun penjara, Stewart mendapatkan hukuman 7 tahun penjara, sedangkan Chandler mendapatkan hukuman 13 tahun penjara. Saat ditanyai apakah mereka akan melakukan perampokan lagi atau tidak, mereka menjawab tidak, tetapi tidak dengan Lance. Les menjawab bahwa dirinya akan segera melakukan perampokan lagi. Dan cerita pun selesai. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.